Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan live streaming materi PPKN kelas 10, seluruh kelas 10 SMK Pembangunan Nasional Purwodadi, di mana pada siang hari ini akan saya sampaikan yaitu pada bab 6 atau KD 3.6, yaitu ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak sekalian, materi ini terdiri dari 3 subbab atau sub-KD. Yang subbab pertama yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Sedangkan subbab yang kedua atau KD 3.6.2 yaitu ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Dan yang subbab ketiga atau KD 3.6.3 yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional. Ini pita konsep pada materi bab 6 ini, yaitu ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi pelajaran PPKN kelas 10 bab 6 ini adalah ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan sub-sub sebagai berikut. 1. Ancaman terhadap integrasi nasional. 2. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Dan yang ketiga, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Baiklah, untuk materi hari ini akan saya sampaikan yaitu subbab 1 atau KD 3.6.1 yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Baiklah anak sekalian, sebelum kita bicara tentang ancaman terhadap integrasi nasional, maka terlebih dahulu harus kita ketahui apa itu pengertian daripada ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Itulah secara garis besarnya pengertian ancaman. Sedangkan ancaman bagi integrasi nasional yang datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah ancaman militer dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Untuk itu akan saya bahas yang pertama, yaitu mengenai ancaman militer. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman
yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Jadi mengenai ancaman militer yang saya sampaikan hari ini menyangkut berbagai hal. Tadi contohnya mengenai agresi atau invasi. Ini adalah penyerangan dari negara lain ke negara Indonesia contohnya. Terus contoh pelanggaran wilayah seperti Indonesia dengan Malaysia, atau yang belum lama ini contohnya adalah Indonesia dengan Cina. Contoh pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata di sini terjadi di negara kita ini yang dari dalam negeri sebagai contoh. Pada saat yaitu adanya pemberontakan mulai di ITI, terus termasuk gerakan 30 September, terus juga contoh sabotase yaitu negara lain menyampaikan kepada masyarakat atau masyarakat negara lain memblokade wilayah negara tersebut. Terus adanya spionase mata-mata dunia dari negara lain dan juga yang lain sebagainya. Itulah ancaman militer yang harus diwaspadai bagi bangsa dan negara Indonesia, karena dengan adanya globalisasi saat ini. Yang kedua yaitu mengenai ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer, dinilainya mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer ini diantaranya dapat berdimensi yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi di sini mengenai ancaman non-militer ini memang tidak kelihatan karena tidak menggunakan
senjata langsung, tetapi hal ini juga merupakan ancaman keutuhan negara Indonesia. Contohnya ideologi, karena kita ketahui bahwa ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila, maka besar kemungkinan dengan adanya globalisasi akan masuknya yaitu ideologi-ideologi lain, yaitu ideologi contohnya adalah ideologi kapitalisme, atau yang paling membahayakan yaitu ideologi komunisme. Walaupun ideologi komunisme ini pernah ada di negara Indonesia, tetapi hal ini ideologi itu memang sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai di dalam Pancasila. Itu. Dalam segi ekonomi, maka dengan adanya kebebasan karena adanya globalisasi yang tanpa batas keluar masuknya dari negara satu ke negara lain, maka ekonomi juga akan dirasakan oleh bangsa kita. Bagaimana ekonomi kita itu bisa diatur oleh negara-negara adik kuasa. Ini yang harus kita pahami, kita pelajari bersama-sama, sehingga hal ini bidang ekonomi jangan sampai membahayakan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah ancaman non-militer yang memang tidak kelihatan tetapi juga membahayakan keberadaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi itulah materi untuk hari ini, karena hanya saya sampaikan KD 3.6.1 IPK-nya, jadi IPK 3.6.1, dan untuk itu pada akhir materi ini saya akan memberikan tugas untuk anak-anak semua, seluruh kelas 10 SMK Pembangunan Nasional, yaitu ada 5 pertanyaan atau soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman. Dan yang kedua, sebutkan 2 macam bentuk ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia terhadap integrasi nasional. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman militer. Dan yang keempat, sebutkan 5 bentuk ancaman militer. Dan yang terakhir, kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman non-militer. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan untuk minggu ini, dan nanti minggu berikutnya dikumpulkan ke sekolah. Karena masa ini masih dalam kondisi masa COVID, sehingga kita tahu bahwa pembelajaran masih tetap berjalan, yaitu dengan PJJ, pembelajaran jauh atau daring, sehingga anak-anakku tetap semangat belajar. Jangan sampai waktu-waktu untuk belajar dikesampingkan, justru utamakan belajarnya demi masa depan kalian. Terima kasih, kita bisa bersambung kembali. Untuk itu jangan lupa, walaupun di rumah, ingat pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun.
Begitulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.